Yang selanjutnya adalah pedoman pengelolaan kelas PAUD. Lingkungan. Lingkungan adalah guru ketiga bagi anak. Dari lingkungan belajar anak belajar tentang kebersihan, disiplin, kemandirian, semangat pantang menyerah, dan lain-lain. Lingkungan PAUD harus direncanakan, ditata, dimanfaatkan, dan dirawat secara cermat agar mampu mendukung pembelajaran berjalan dengan optimal. Model-model yang digunakan. Model sudut memberikan kesempatan kepada anak didik untuk belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Model ini bersumber dari teori Montessori. Model ini berfokus pada 5 hal, yaitu praktik kehidupan seperti mengikat tali sepatu, mengacing baju sendiri, pergi ke toilet tanpa bantuan. Alat-alat yang digunakan itu seperti kursi, meja, kertas, beras, dan sendok dan lain-lain. Pendidikan kesadaran sensori anak dilatih dalam kepekaan panca indera seperti mencium. Alat-alat yang disediakan adalah bahan-bahan yang berbau atau bumbu-bumbu yang ada di dapur. Selanjutnya adalah 3 adalah seni berbahasa. Anak-anak didorong untuk mengekspresikan secara lisan, membaca, dan menulis. Alat-alat yang bisa digunakan itu seperti jenis-jenis botol, kertas bilangan, papan bilangan, jenis barang, dan lain-lain. Matematika dan bentuk geometrik. Anak diajarkan angka dengan alat atau tangan. Contohnya alat-alat digunakan adalah kartu huruf, kartu kata, dan budaya. Pendidikan budaya itu mencakup geografis, hewan, waktu, sejarah, musik, sains, dan seni. Alat bantu itu seperti alat-alat yang digunakan seperti meja, alat-alat pertukangan, dan lain-lain. Selanjutnya model area. Model ini dikembangkan oleh Highscope di Amerika dan dikenal di Indonesia sebagai Children Resource International. Model area memfasilitasi kegiatan anak secara individu dan kelompok untuk mengembangkan semua aspek. Area ini dibagi menjadi area balok, memfasilitasi anak untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir matematika, pola, bentuk geometrik, hubungan satu dengan yang lain, dan area drama. Area drama ini sangat penting untuk perkembangan anak. Itu adalah untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak. Selanjutnya adalah area seni. Ini mengembangkan kreativitas anak dan pengalaman taktil anak dalam menggunakan berbagai bahan dan alat. Dan area keaksaraan mengenal simbol-simbol kesederhanaan dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Membuat coretan-coretan di atas kertas. Area air dan pasir lebih mengembangkan sensori motorik, namun area ini sangat kaya dengan konsep matematika dan sains. Selanjutnya area gerak dan musik. Untuk anak PAUD sangat penting untuk membangun kesadaran dan gerakan diri.
diri sendiri, melatih kelenturan tubuh, mengikuti irama musik, mengenal musik dan lain-lain. Selanjutnya adalah hal-hal yang selanjutnya itu adalah area sains. Selanjutnya itu adalah area sains. Area sains ini menyediakan banyak kesempatan bagi anak untuk menggunakan panca indera dan menyalur langsung minat yang dimiliki anak. Area selanjutnya adalah area matematika. Area matematika ini sangat kental dengan kegiatan manipulatif. Anak dapat belajar mengenal bentuk, dapat menghitung dan mengenal angka. Area imtak itu adalah memfasilitasikan anak tentang kegiatan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Selanjutnya itu adalah model sentra. Model sentra ini dikembangkan kurikulum mengelola kegiatan pembelajaran yang seimbang antara bimbingan orang tua dan inisiatif anak. Pembagian sentra balok. Sentra balok ini memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, kerapian, ketelitian dan bahasa. Sentra main peran kecil yaitu mengembangkan kemampuan berpikir abstrak anak, berbahasa, sosial, emosional, dan menyambung pengetahuan yang sudah ada, seperti memain alat kedokteran, memain alat masak. Selanjutnya adalah sentra bermain peran besar, yaitu mengembangkan kemampuan mengenal lingkungan sosial dengan mengenal alat-alat yang lebih besar dari sentra drama bermain peran kecil. Selanjutnya adalah sentra imtak, itu mengenal kehidupan kepada anak kehidupan beragama sesuai dengan agama yang dianut. Sentra seni dapat dibagi dalam seni musik, seni tari, karya, dan seni pahat sesuai dengan kesediaan dari satuan PAUD. Selanjutnya adalah sentra persiapan, itu lebih menekankan pada pengenalan keaksaraan awal pada anak. Selanjutnya adalah sentra bahan alam. Sentra ini lebih kental dengan pengetahuan sains, matematika, dan seni. Sentra bahan alam ini diisi dengan bahan main yang berasal dari alam seperti air, pasir, daun-daun, dan batu-batuan. Kemudian sentra memasak, yaitu sentra memasak ini kaya dengan pengalaman unik bagi anak mengenal berbagai bahan makanan, proses pembuatan yang ada dalam sentra. Mendukung fungsi menata lingkungan untuk mempersiap lingkungan yang aman, nyaman, dan menarik untuk anak dalam proses pembelajaran. Mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan menyelesaikan masalah. Fungsi menata lingkungan. Fungsi menata lingkungan itu membuat anak untuk merasa nyaman dan aman ketika melakukan proses pembelajaran, agar anak tertarik dan siap menerima pembelajaran. Selanjutnya adalah syarat-syarat penataan ruangan. Ruangan atau tempat yang digunakan untuk pembelajaran harus menarik dan mengundang minat anak. Segala sesuatu yang disediakan di tempat tersebut mengandung unsur pendidikan seperti pendidikan dari warna, cahaya, kamar mandi, dan lain-lain.
ruangan juga harus aman dan sehat, nyaman dan aman, nyaman dan sehat. Menekan pada berbagai macam media, termasuk bahan alam, bahan daur ulang, dan lain-lain. Penata ruang belajar di dalam memperhatikan kebebasan anak bergerak dengan memperhatikan kelompok usia anak, jumlah anak yang akan dilayani, lamanya anak dilayani di lembaga PAUD tersebut, dapat digunakan oleh berbagai kegiatan. Selanjutnya dalam penempatan toilet, anak itu harus terpisah dengan toilet orang dewasa atau guru. Ruangan toilet itu juga harus berdekatan dengan kelas atau dengan kegiatan anak agar mudah terawasi oleh guru. Selanjutnya adalah menata ruangan luar. Menata ruangan luar itu luas area bermain sebagaimana yang terdapat dalam standar internasional penetapan 7 meter per kubik itu per anak. Ruangan permainan outdoor dipastikan tidak terdapat binatang yang menyengat. Ruangan yang di luar bebas dari bahan yang berbahaya. Jadi penataan ruang itu juga harus harus diperhatikan juga kondisi anak.